Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Iza. Saya berasal dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Saya berasal dari kelas Biologi Sains A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum unit 2, yaitu tentang darah. Nah, pertama-tama mari kita membahas apa yang dimaksud dengan darah. Darah berasal dari kata haimah, yang berasal dari akar kata hemo atau hemato, yang berarti cairan yang ada di dalam tubuh kita yang mengandung oksigen atau O2 untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Darah juga merupakan alat pengangkut bagi berbagai nutrisi dalam tubuh kita untuk diangkut, serta sebagai benteng pertahanan tubuh kita dari virus maupun infeksi lainnya. Nah, darah selamanya akan dipompa di dalam tubuh kita selama adanya jantung. Nah, ada juga yang disebut dengan serum. Serum merupakan bagian cairan darah yang tidak mengandung protein pembeku darah. Nah, protein koagulasi yang tidak berkaitan dengan hemostasis maka termasuk dalam serum ini dengan kadar sama dengan plasma darah. Nah, protein koagulasi jika bekerja secara abnormal maka kemungkinan mengandung fibrinogen atau protrombin yang belum terkonvensi. Nah, sebagian besar dari hewan vertebrata mengandung darah yang berwarna merah kecuali pada Amphioxus dan Leptocephalus. Nah, darah ini berbeda dengan air, teman-teman. Darah memiliki massa jenis 1050 sampai 1060 serta memiliki viskositas 5 kali lebih tinggi daripada air. Nah, ada dua komponen penting dari darah, yakni plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah merupakan bagian yang transparan yang berwarna kekuning-kuningan yang mengandung 90% air, 7-8% protein, karbohidrat, lemak, dan unsur pembentuk lainnya seperti natrium dan klorida. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan materi mengenai darah. Selanjutnya, tujuan dari praktikum ini adalah untuk menguji keberadaan protein, karbohidrat, lemak, dan natrium serta klorida di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya unit ini terdapat 5 langkah, yakni yang pertama pembuatan filtrat plasma oksalat, yang kedua pengujian protein, yang ketiga pengujian karbohidrat, yang keempat pengujian klorida, yang kelima pengujian natrium. Nah, saya akan menyebutkan alat-alat dari setiap langkah-langkah ini. Yang pertama, kegiatan 1, yang pertama pembuatan filtrat plasma oksalat. Alatnya yang terdiri atas pipet tetes, centrifuge, gelas kimia 100 ml. Yang kedua, bahannya natrium oksalat, NaCl 0,9%, 500 cc darah kambing atau sapi, asam asetat, aquades, serta kertas saring. Kegiatan 2 yaitu pengujian protein. Alatnya tabung reaksi, pipet tetes, dan bahannya filtrat plasma oksalat, aquades, serta larutan nilon. Kegiatan ketiga yaitu pengujian karbohidrat. Alatnya tabung reaksi, pipet tetes, penjepit tabung reaksi, dan bunsen. Bahannya filtrat plasma oksalat dan larutan benedik. Kegiatan keempat yakni pengujian unsur klorida. Alatnya berupa tabung reaksi serta pipet tetes. Bahannya filtrat plasma oksalat dan perak nitrat. Kegiatan 5, pengujian unsur natrium. Alatnya tabung reaksi, pipet tetes. Bahannya filtrat plasma oksalat, asam klorida, dan natrium oksalat. Nah, kemudian saya akan menjelaskan prosedur kerja dari kegiatan 1, yakni pembuatan filtrat plasma oksalat. Nah, kegiatan satu ini prosedur kerja yang pertama yaitu campurkan 1 gram natrium oksalat ke dalam 20 cc NaCl 0,9%, lalu tambahkan 500 darah kambing atau sapi. Aduk dan goyangkan secara perlahan kedua campuran tersebut. Yang kedua, dari hasil pencampuran tersebut ambillah 25 cc, kemudian lakukan pemusingan 2500 rpm selama 1 jam. Dari hasil pemusingan ini, ambillah cairan bagian atas atau supernatan dengan menggunakan pipet sehingga residu atau sel-sel darah di bagian bawahnya tidak terambil. Supernatan yang diperoleh disebut plasma oksalat. Yang ketiga, ambillah 10 cc plasma oksalat, masukkan ke dalam gelas kimia
lalu tambahkan 5 cc Aquades dan panaskan sampai mendidih. Dalam keadaan mendidih, tambahkan 1 tetes asam asetat, biarkan dingin selama lebih kurang 1 menit, dan sesudahnya saring dengan kertas saring dan ambil filternya. Nah, kegiatan 2 yakni pengujian karbohidrat. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, memasukkan 10 cc filtrat plasma oksalat ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 1 tetes Aquades dan ujilah dengan larutan Milon 10 tetes. Yang ketiga, perhatikan dan catatlah perubahan warna yang terjadi pada filtrat plasma oksalat. Kegiatan ketiga, pengujian karbohidrat. Langkah-langkahnya, yang pertama, memasukkan 10 cc filtrat plasma oksalat ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 10 tetes larutan benedik dan dengan menggunakan penjepit kayu, panaskan. Yang ketiga, perhatikan dan catatlah perubahan warna yang terjadi pada filtrat plasma oksalat di dalam tabung reaksi. Kegiatan keempat, pengujian unsur klorida. Langkah pertama, dalam menguji keberadaan unsur Cl, tuangkan 10 cc filtrat plasma oksalat ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 10 tetes perak nitrat. Yang ketiga, amati perubahan filtrat plasma oksalat di dalam tabung reaksi. Yang keempat, perhatikan warna dan keadaan filtratnya. Nah, kegiatan terakhir yakni pengujian unsur natrium. Nah, langkah pertamanya yaitu dalam pengujian unsur natrium dilakukan dengan cara menambahkan berturut-turut 10 tetes asam klorida dan 10 tetes natrium oksalat kepada 10 cc filtrat plasma oksalat yang dituang ke dalam tabung reaksi. Nah, langkah kedua, amati setiap perubahan warna yang terjadi pada setiap penambahan kedua zat tersebut. Nah, itu tadi. Mengenai baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai tata cara praktikum unit 2, yaitu darah. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.